Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana man istafahu khairal anam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Allahumma 'allimna ilman ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kekuatan dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan thalabul ilmi kita, yaitu dalam membahas kajian kitab membahas tentang At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pemirsa Ibaska TV, barakallahu fikum, kita akan melanjutkan pembahasan di saat ini atau di pertemuan kali ini. Insyaallah pembahasannya adalah tentang fil muhafadzah 'alal qiraati fil lail, ya, yaitu bagaimana seyogyanya seorang pengemban Al-Qur'an ya menjaga qiyamul lail di malam hari, ya, menjaga ibadah qiyamul lail di malam hari yang sebenarnya beberapa pertemuan yang lalu atau pada pertemuan yang lalu sudah kita masuk pada fasal ini, tapi kita mengulang sedikit dan kita lanjutkan seterusnya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Yanbaghi an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Qur'ani fil laili akthar. Seyogyanya bagi para pengemban Al-Qur'an itu, ya, i'tina'uhu bi qira'atil Qur'an, ya. Dia memperhatikan untuk membaca Al-Qur'an, ya, fil laili di malam hari, akthar itu lebih banyak. Wa fi salatil laili akthar, dan membacanya, mengulang-ulang hafalannya pada salat malam itu lebih banyak, harusnya lebih banyak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Tentang perihal ahlul kitab, ya, dahulu kala, ya, meskipun kalau kita dengar ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani itu banyak pembangkangannya, tetapi di firman Allah di surat Ali Imran ini, karena Allah Maha Adil, ya, dan Allah Maha Tahu, ada min ahlil kitab. Jadi min di sini yufidu taklil, ya, ada di antara mereka. Jadi keadilan Allah itu tidak kemudian memukul rata semua ahlul kitab itu adalah membangkang, tetapi ada di antara mereka itu, ya, sebagian sedikit dari ahlul kitab itu orang-orang yang qaimatun yatluna ayatillah, ya, mereka mendirikan, ya, untuk membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam, dan mereka bersujud. Kemudian mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, memerintahkan pada hal-hal yang ma'ruf dan melarang pada hal-hal yang mungkar. Kemudian bergegas dalam kebaikan, ya, dan mereka termasuk orang-orang yang salih, ya. Jadi tentang qiyamul lail ini juga merupakan da'bus shalihin, man kana qablakum, ya, kebiasaan orang-orang salih, adatnya orang-orang salih sebelum kalian. Jadi mereka ada tanda, ya, orang-orang salih itu memiliki tanda, ya, gemar mendirikan qiyamul lail di malam hari. Wa thabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal lail. Yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah
ibn Umar ya, ketika menceritakan mimpinya ya, saat beliau bermimpi dalam tidurnya dan waktu itu tidur di Masjid Nabawi. Kemudian menceritakan mimpinya ke eee, saudari perempuannya yang bernama Hafsah bintu Umar, sekaligus istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Hafsah istri Rasulullah ini menceritakan mimpinya Abdullah bin Umar ya. Kemudian Rasulullah memberikan ta'liq, memberikan catatan dari cerita perihal mimpinya Abdullah bin Umar ini. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah," ya, sebaik-baiknya seorang laki-laki ya, sebaik-baiknya seorang laki-laki itu adalah Abdullah jika seandainya dia sholat malam ya. Jadi sekaligus hadis ini memberikan faedah kepada kita ya, kalau ingin menjadi manusia yang disanjung kebaikannya oleh Rasulullah ya, hendaknya qiyamul lail. Wa fil haditsil akhari fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail thumma tarakahu." Wahai Abdullah, ini kalau di Abdullah di hadis ini ya, ini maksudnya adalah Abdullah bin Amr bin As ya. Wahai Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulan, jangan kamu menjadi seperti si fulan ini. Kana yaqumul lail, dia beberapa waktu qiyamul lail, ya, mendirikan salat qiyamul lail ya, tsumma tarakahu, tapi kemudian di waktu-waktu berikutnya dia meninggalkan. Ya, ini juga menjadi sindiran bagi kita ya, bagi yang sudah terbiasa qiyamul lail ya, kemudian jangan kemudian pernah jenuh lalu meninggalkan qiyamul lail ya, yang di dalamnya dalam qiyamul lail kita bisa memurajaah hafalan kita ya, tapi kemudian di beberapa waktu kosong malam harinya dari qiyamul lail. Nah ini sebenarnya peringatan bagi kita juga ya. Jangan kamu menjadi seperti si fulan ya. Pernah qiyamul lail tapi kemudian meninggalkannya. Wa rawat Tabrani wa ghairuhu an Sahl bin Sa'd radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Syaraful mu'mini qiyamul lail." Begitu juga dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaraful mu'mini qiyamul lail." Ya, kemuliaan seorang mukmin itu adalah dengan qiyamul lail, dengan qiyamul lail. Jadi maka begitu betapa baiknya ya seorang penghafal Al-Qur'an ya, kalau kemudian memiliki kebiasaan ya untuk membaca Al-Qur'an dalam qiyamul lailnya, untuk mengulang hafalan Al-Qur'annya dalam rakaat-rakaat qiyamul lailnya. Itulah kemuliaan bagi seorang mukmin. Meskipun ini hadis adalah umum bagi seorang mukmin ya, semua mukmin baik yang hafal Quran maupun yang tidak, tetapi alangkah baiknya bagi orang-orang yang sudah Allah titipkan di dalam dadanya hafalan Al-Qur'an ya, Allah mudahkan untuk melafadzkan ya, mengeluarkan dari lisan-lisannya huruf-huruf Al-Qur'an, huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka semestinya dia tadaburi, mengulang-ulang hafalannya ya dalam qiyamul lailnya. Itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa saja yang bisa menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Syaraf di sini bukan dengan al-jah, bukan dengan kedudukan, bukan dengan al-maqam ya, bukan dengan bil-mal, bukan dengan harta, tetapi kemuliaan di sini dengan menghidupkan qiyamul lail. Wal ahaditsu wal atharu fi hadza katsirah. Hadis-hadis dan athar-athar perkataan para
salafus salih, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, seputar ini, seputar qiyamul lail ini banyak sekali. Kemudian wa qad jaa'a an Abil Ahwas Al-Jushami, ya, dan telah datang dari Abil Ahwas Al-Jushami. Abul Ahwas ini kita baca footnote-nya di bawah, ya. Siapakah Abil Ahwas Al-Jushami ini? Al-Jushami ini uh, dinisbatkan kepada Jusham. Al-Jusham itu jaddul qabilah, ya. Kakeknya dari sebuah kabilah, begitu ya. Ismuhu Auf bin Malik. Ya, nama aslinya Abil Ahwas ini, nama aslinya adalah Auf bin Malik. Di sini disebut Abil Ahwas. Abul Ahwas ini memakai kunyah, berarti anaknya namanya Ahwas, ya. Tapi nama asli sebenarnya adalah Auf bin Malik. Ya. Jadi kemudian Al-Jushami, ya, dinisbatkan kepada kabilahnya, kabilah kakeknya. Dia berkata, "In kana ar-rajulu la yatruku al-fustata, in kana ar-rajulu la yatruku al-fustata turuqan, ay ya'tihi laylan." Ya. Jika ada seseorang laki-laki la yatruku, kemudian mengetuk al-fustata, ya, al-fustata. Al-fustat ini maknanya adalah kemah atau tenda, ya. Di sini al-fustat memiliki 6 bahasa, ya. Al-fustat fihi sittu lughat, ya. Mengenai fustat ini dalam bahasa Arab, al-fustat ada 6 cara membacanya atau 6 bahasa. Pertama, dibaca fustata, ya. Kemudian yang kedua, fustata, ya, dengan ta, kemudian baru ta, fustat, ta di tengah, ya. Bitta'i badal ta, ya, dengan mengucapkan huruf ta sebagai ganti dari huruf ta. Kemudian yang ketiga, wa fussata bitasdidis shin, ya. Fussata, ya, fussat, ya, dengan mentasdidkan huruf sin dan ta-nya hanya satu. Bitasdidis shin. Wal fa fihinna madmumatan wa maksurah, ya. Ya. Kemudian bahasa yang keempat, ya, dalam fustat ini, ya, dalam fustat ini ada fihinna madmumah wa maksurah. Jadi bisa fussatun madmumah pakai huruf dha, pakai huruf berharakat dhammah, ya. Bad berharakat dhammah, fussatun wa maksurah atau kasrah, fissatun, ya. Jadi sekali lagi tentang fustat ini ada 6 bahasa. Yang pertama ada fustat, ya. Kemudian yang kedua fustat, ya, dengan huruf ta dan ta. Kemudian yang ketiga fussatun, ya, bitasdidis shin, ya. Kemudian yang kelima wal fa, ya, fihinna madmumah. Ya, kemudian ada fussatun, ya. Kemudian yang kelima fissatun, ya, atau fistatun, yang keenam. Wal muradu bihi al khaymah wal manzil. Maksud dari fustat ini adalah al khaymah wal manzil, ya, tenda atau rumah kecil, begitu. Nah, kalau ada seseorang yang datang ke sebuah rumah kecil atau ke sebuah tenda, datangnya di malam hari, fayasma'u li ahlihi dawiyan, lalu kemudian orang tersebut mendengar dari pemilik tenda tersebut ada dengungan dawiyan, dengungan suara-suara yang tidak dapat dipahami. Di sini kita lihat ada di footnote-nya apa makna ad-dawi. Ad-dawi bi fathid dal, ya, dengan huruf dalnya berharokat fathah, wa kasril waw, dan huruf wawunya berharokat kasrah, wa tasdidil ya, dan kemudian ya-nya tasdid. Maknanya apa? Ad-dawi itu sautun la yufham, suara yang tidak dapat dipahami, ya. Jadi
Maknanya di sini Abul Ahwas menceritakan jika ada seseorang yang datang ke sebuah tenda ya, kemudian dia mengetuk itu atau memberikan tanda untuk mau masuk ke tenda tersebut ya, tapi sebelum masuk dia mendengar suara dari dalam tenda itu ada suara-suara yang tidak dipahami ya, dengungan suara yang tidak bisa dipahami, kadawiyin nahli, sebagaimana dengungan suara lebah ya. Kemudian Abul Ahwas berkata, ini sebenarnya menceritakan tentang terdengarnya eee, bacaan Al-Qur'an ya dari suara-suara ngaji dari dalam tenda itu. Nah, kemudian beliau berkata, "Qal fama balu haula," ya. Lalu apa perhatianmu terhadap mereka ya? Ya'manun ya, maka na ulaika yakhafun ya. Lalu bagaimana perhatianmu sekarang ya pada orang-orang mereka yang tidak memperhatikan sebagaimana orang yang ada di dalam tenda ini. Di malam hari mereka membaca Al-Qur'an ya. Ya, terdengar suara-suara kerumunan ya sedang membaca Al-Qur'an dari luar ya. Yang mereka itu takut ya pertemuan dengan Allah ya. Mereka tidak merasa aman sehingga saking takutnya ya mendorong mereka untuk mendirikan malam dengan qiyamul lail ya, dan membaca Al-Qur'an ya. Dari asar ini yang disampaikan oleh Abil Ahwas Al-Jusami ini ya, ada sedikit perhatian. Yang pertama apa? Bahwa seseorang itu akan mudah qiyamul lail, bangun malam ya, kalau dia memiliki rasa takut kepada Allahnya tinggi ya, sehingga tidak merasa aman. Dalam hidupnya dia tidak selalu merasa aman, dan aman dari merasa aman dari siksa Allah itu juga salah satu sebab terjerumusnya seseorang ya pada perbuatan-perbuatan meremehkan ketaatan pada Allah ya. Jadi ini para ulama mencelanya ya, ada istilah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah ya, merasa aman dari dosa yang telah dia perbuat dan tidak takut kepada Allah ya, dan dia merasa aman-aman saja, tidak dihisab oleh Allah nantinya. Cuma dengan dalih mungkin pasti Allah akan mengampuni ya. Sehingga tidak ada kesungguhan dalam melakukan ketaatan, kesungguhan dalam menambah ibadah, terutama ibadah qiyamul lailnya ini ya. Ini maka kemudian mereka kita lihat jarang sekali bisa bangun malam. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak merasa aman dari siksa Allah ya, takut pada Allah ya, dia akan mudah qiyamul lail, dia akan mudah di malam hari membaca Al-Qur'an, membaca hafalan-hafalannya dalam rakaat qiyamul lailnya. Di sini ada eee, satu faedah tadi ya, ya bagaimana cara kita bisa qiyamul lail ya, dengan senantiasa meningkatkan rasa khauf kita, takut kita kepada Allah, sehingga yandafi' min hadzal syu'ur ya, dari perasaan takut ini pada Allah ini meringankan kita untuk qiyamul lail di malam hari. Kemudian athar berikutnya dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini kita baca footnote-nya ya, An-Nakhai bi fathin nun wal kha. Nakhai dengan huruf nunnya berharokat fathah, begitu juga huruf kha-nya. Ini An-Nakhai ini isim mansub ya, dinisbatkan kepada Nakha. Sama dengan sebelumnya, Nakha ini nama sebuah kabilah. Jadi dinisbatkan kepada kabilah kakeknya. An Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai, qala, dia berkata, kana yuqal iqra'u minal laili walau halaba syah ya. Ibrahim An-Nakhai ini berkata, bacalah oleh kalian Al-Qur'an di malam hari. Walau halaba syah, meskipun sesaat ya, seperti lamanya halaba syah ya. Seseorang di halab ini memeras ya. Halab ini maknanya adalah memerah susu. Jadi kambing, memerah kambing ya, memerah susu kambing ya.
Saya ulangi, kana yuqal iqra'u minal lail walau hala basyah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an di waktu malam hari meskipun hanya sesaat selama orang itu sedang memerah susu kambing. Memerah susu kambing itu kan butuh beberapa menit saja, ya mungkin 7 menit atau 10 menit ya, atau bisa lebih cepat dari itu ya. Maka bacalah Al-Qur'an meskipun hanya sebentar, di waktu yang sebentar, sebagaimana sebentarnya orang yang sedang memerah eee, susu kambing. Jadi ini ya, eee, atsar ini menyampaikan kepada kita jangan sampai malam-malam waktu malam itu terlewati dengan kita tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, atsar berikutnya dari Yazid Ar-Raqashi ya. Siapa Yazid Ar-Raqashi ini? Yazid Ar-Raqashi ini ya, sama ini adalah dinisbatkan kepada kabilah ya. An Yazid Ar-Raqashi qala ya, "Idza ana nimtu" qala "idza ana nimtu tsumma istaiqadtu." Nah, jika aku tertidur, kemudian aku terbangun, tsumma nimtu, kemudian aku tidur lagi, falam namat aynaya. Ya, Yazid Ar-Raqashi mengatakan, ya, jika aku tertidur, ya, di malam hari tidur, kemudian di pertengahan malam ya, terbangun, kemudian dia tidur lagi. Nah, setelah dia mencoba tidur lagi, setelah dari bangunnya itu, dia nggak bisa itu, matanya tidak bisa lagi tertidur. Fala namat aynaya. Kedua mataku ini tidak bisa tidur. Ini menunjukkan betapa orang itu kalau sudah terbiasa bangun malam, ya, kemudian qiyamul lail membaca Al-Qur'an, ya, mungkin di jam setengah 3, jam 3, ya, dan seterusnya, ya. Nah, itu biasanya Allah akan mudahkan dia untuk bangun malam. Dia terbangun di malam hari karena hajat apapun, misalkan karena hajat ingin ke belakang, buang air kecil, atau hajat apapun. Ya. Dia bisa merasakan udara di jam 3 malam, ya, sepertiga malam terakhir. Oh, ini sudah masuk jam 3. Baru dia bangun, dia sudah merasa, oh ini sudah jam 3. Hawanya sudah berbeda dengan hawa di jam 12 malam, atau hawa di jam 11 malam. Dia sudah bisa membedakan. Nah, maka kemudian, kalau dia tidak qiyamul lail setelah dia bangun, kemudian kembali ke tempat tidurnya dan tidur lagi, ternyata seringnya orang yang sudah terbiasa bangun malam ini, seringnya susah kembali untuk tidur. Karena apa? Karena biasanya dia ambil wudhu kemudian langsung qiyamul lail. Nah, ini Ar-Raqashi tadi berkata, kalau dia sudah bangun, sudah tidur, kemudian terbangun di malam hari, nah, kemudian mencoba untuk tidur lagi, nggak bisa itu. Fala namat aynaya, kedua mataku tidak bisa tidur. Nah, mungkin ini juga dirasakan oleh sebagian dari kita ya. Jadi kalau memang sudah bisa bangun di jam-jam sepertiga malam terakhir, Allah mudahkan untuk bangun, ya jangan kembali tidur lagi ya. Bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah agar kita lakukan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an. Qultu, kemudian kata Imam Nawawi, hanya saja aku berkata, wa innama rujjihat salatul laili wa qira'atuhu, ya, dan hanya saja dikuatkan salat malam di malam hari dan membaca Al-Qur'an di malam hari itu. Kenapa begitu kuat, begitu sangat dianjurkan? Karena beberapa hal. Setidaknya beliau menyebutkan ada empat sebab ya. Kenapa sih malam hari mestinya dikuatkan untuk qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an? Likauniha ajma'a lil qalb. Karena qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an itu ajma' lil qalb ya. Bisa menyatukan hati ya, antara ibadah sembahyang salat qiyamul lail ya dengan memurajaah hafalan dalam bacaan salatnya ya.
kemudian bisa direnungkan, ya, bisa diresapi oleh hati, ya. Jadi dia sholat, kemudian membaca hafalannya, ya, kemudian dia bisa sambil menghayati bacaan Al-Qur'annya dalam sholat itu. Wa ab'ada minasyagilat. Kemudian yang kedua, ya, lebih jauh dari kesibukan-kesibukan. Ya, kalau di malam hari masih tidak ada aktivitas. Di malam hari tidak ada kesibukan mengajar. Di malam hari tidak ada kesibukan eh, berdagang. Di malam hari tidak ada kesibukan kesibukan aktivitas apapun, sehingga jauh dari kesibukan dan bisa lebih fokus untuk sholat qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Wa ab'ad minasyagilati wal malhiyat. Nah, jauh dari hal-hal yang menyibukkan dan hal-hal yang awil mulhiyat, dari hal-hal yang melalaikan. Wat tasarrufi fil hajat, atau sibuk dengan urusan-urusan kebutuhan, ya, urusan-urusan kebutuhan dia, urusan mengantarkan mengantarkan barang, urusan apa, kan itu dilakukan di siang hari. Nah, kalau di malam hari seringnya kosong dari aktivitas itu sehingga bisa fokus untuk sholat qiyamul lail. Kemudian yang keempat, mohon maaf, ajma'u lil qalb. Yang pertama adalah bisa menyatukan hati dengan khusyuk dalam qiyamul lail, ya. Kemudian yang kedua, ab'adu minasyagilat, ya, wal malhiyat wat tasarrufu fil hajat, ya, lebih jauh daripada kesibukan-kesibukan dan hal-hal yang melalaikan atau mengurusi urusan-urusan kebutuhan, ya. Dan yang ketiga, wa aswana minar riya wa ghairihi minal muhbitat, ya. Dan lebih terjaga dari riya ataupun yang lainnya, wa ghairihi minal muhbitat, dari amalan-amalan yang dapat merugikan atau menghilangkan al-muhbitat, ya, dapat menghilangkan ibadah, ya. Jadi dapat membatalkan dari ibadah. Jadi di malam hari tidak banyak orang yang mengetahui seseorang itu beribadah karena yang lainnya sedang pada tidur, kemudian dia bisa fokus untuk ibadah, ya, kemudian bisa lebih terjaga dari faktor-faktor munculnya riya, ya, atau faktor-faktor yang dapat menggagalkan amalan, ya. Ma'a ma ja'a syar'u bihi min ijadil khairat, ya. Kemudian yang keempat, begitu juga kenapa sih kita harus qiyamul lail, ya? Kata Imam Nawawi, ya, ada hal-hal yang dikatakan oleh syariat, ya, banyak kebaikan, min ijadil khairat, banyak hal yang didapatkan dari kebaikan, ya, di malam hari, ya, fil lail. Fa innal isra'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Karena Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dilakukan di waktu malam, ya. Ma'aja'a asyar min ijadil khairat fil lail. Begitu juga banyak nas atau banyak hal-hal dalam syariat menyatakan kebaikan itu bisa didapat di waktu malam hari, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila." Ya, sesungguhnya nasyi'atal lail, ya, dengan mendirikan qiyamul lail di malam hari, ya, iya asyaddu wat'an, itu lebih bisa menguatkan, menegarkan, meneguhkan kondisi ruh seseorang, wa aqwamu qila, dan lebih bisa mengokohkan perkataan seseorang, ya. Ketika dia dakwah di pagi harinya atau mengajar di pagi harinya atau dia menyerukan kebaikan di waktu siang harinya, ya, aqwam, perkataannya lebih bisa diterima oleh para mad'u, para orang-orang sekelilingnya, ya, para masyarakat. Karena apa? Karena dia sudah bangun kedekatannya dengan Allah, ya, dengan qiyamul lail, sehingga Allah jadikan qabul, Allah jadikan dia diterima di hadapan manusia yang lain. Wa aqwamu qila, dan lebih aqwam, lebih bisa
menguatkan dan menunjukkan kepada kebaikan ya, dari perkataan-perkataannya itu. Wa hadis, begitu juga ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini karena sebab ini juga kita harus mendirikan qiyamul lail, yaitu yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian itu turun di setiap malam ila sama'id dunya, di langit dunia. Hina yamdi syatrul lail, ketika sudah berlalu syatrul lail, tengah malam, pertengahan malam. Ya, ketika sudah berlalu pertengahan malam. Pertengahan malam itu ya sekitar jam 12 atau jam 1 sudah berlalu pertengahan malam, kemudian masuk ke sepertiga malam terakhir ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun di ketika sudah berlalu pertengahan malam, Allah turun ke langit dunia. Fayaqul, kemudian Allah berkata, "Hal min da'in fa astajibu lah?" Apakah ada orang-orang yang menyeru, berdoa kepada aku? Fa astajibu lah, maka aku akan ijabahi doanya untuknya ya. Ya. Ini hadis sahih ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi begitu sangat ruginya kalau orang kemudian terlewat malam harinya ya, padahal di sana Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah sedang turun di sepertiga malam terakhir dan akan mendengar munajat-munajat siapa saja yang menyeru kepadanya, siapa yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya agar diberikan kemudahan, ya, agar dipenuhi semua hajat kehidupannya ya. Nah, kalau kemudian ini waktu berlalu begitu saja tanpa pernah kita meminta di waktu malam itu, maka sungguh sangat merugi. Wa fis sahih, kemudian dikatakan dalam sahih, dalam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil laili sa'atun." Di malam itu ada saat-saat, di waktu malam itu ada saat-saat yustajabu fiha du'a'u kulla lailatin, yang dikabulkan doa seseorang kulla lailatin, setiap malam. Ya. Ini sa'ahnya ini, saat-saat itu atau waktu itu kapan? Ya, di sepertiga malam terakhir. Wa rawa sahibu Bahjatil Asrar bi isnadihi an Salman Al-Anmati qala. Kemudian pemilik dari kitab Bahjatil Asrar dengan sanadnya yang disandarkan kepada Salman Al-Anmati, dia berkata, Ra'aitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fil manami yaqul. Ya. Jadi Salman Al-Anmati ini menceritakan ya, bahwa aku melihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ya, fil manam ya, di dalam mimpi ya. Yaqul, dia berkata. Ini Salman Al-Anmati ini bermimpi melihat sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dalam tidurnya. Masya Allah, ini kalau kita bercerita sering di dalam kitab-kitabnya para ulama terdahulu itu, begitu mudahnya mereka ya, bermimpi bertemu dengan orang-orang salih, ya, bermimpi bertemu dengan gurunya yang salih, yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Itu begitu mudahnya. Jadi mimpinya mereka itu seringnya adalah mimpi bertemu dengan orang-orang yang salih. Ya. Jadi ini Salman Al-Anmati bermimpi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, "Laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna laduktikat ardukum min tahtikum sahara li'annakum qaumu su'in la tuti'una." Masya Allah. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib dalam mimpinya Salman Al-Anmati ini ya. Laulal ladzin, ya, kata Ali bin Abi Thalib, laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna. Jika seandainya tidak karena alladzina, orang-orang, lahum, yang mereka memiliki wirdun, wirid. Wirid ini kebiasaan zikir. Yaqumuna ya.
laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna. Jika seandainya bukan karena orang-orang yang memiliki wirid, ya, yaqumuna, yang mereka dirikan, wa akharuna lahum sardun yasumuna, dan yang lainnya atau orang-orang yang lainnya, lahum, mereka memiliki sardun, kebiasaan yang terus-menerus, yasumuna, berpuasa, laduk dikat ardukum min tahtikum sahara, maka akan guncang tanah dari bawah kalian. Laduk dikat ardukum, maka akan guncang tanah yang berada di bawah kalian, sahara, ya, pada waktu subuh. Ya, pada waktu subuh. Li'annakum qaumu su'in la tuti'una, karena sesungguhnya kalian adalah satu kaum yang buruk dan tidak taat. Nah, ini artinya Ali bin Abi Thalib seakan-akan mengingatkan kepada Salman Al-Almati ini, ya, pentingnya wirid qiyamul lail, ya, membaca bacaan Al-Qur'an. Mungkin bisa jadi makna wirid sini adalah membaca wirid bacaan Al-Qur'an dalam salat qiyamul lail, ya. Dan juga kalau seandainya bukan karena orang yang terus berpuasa, di bumi ini akan ada selalu orang yang gemar berpuasa, ya. Maka kalau bukan karena mereka, dua golongan itu, orang yang mendirikan qiyamul lail dan orang yang senantiasa puasa di siang hari, maka akan guncang bumi itu di waktu subuh. Kalau seandainya bumi ini terlepas dari orang-orang yang gemar berzikir, gemar berpuasa, mungkin bisa jadi goncang bumi ini. Li'annakum qaumun su'in la tuti'una. Karena sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak berbuat taat kepadaku. Nah, ini kata Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kemudian Salman Al-Almati ini mengambil faedah yang ditulis dalam kitabnya Bahjatul Asrar, ya, seakan-akan mengingatkan begitu pentingnya qiyamul lail dan juga tadi gemar berpuasa di siang hari, ya. Jadi bumi ini hanya apa namanya, nasihat, ya, athar, perkataan para salafus saleh, ya, yang berarti bisa menghidupkan ruh kita, ya. Seringnya perkataan-perkataan orang soleh itu masuk, ya, ke dalam hati kita. Karena apa? Karena mereka adalah sebaik-baik generasi yang kita pun diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencontoh mereka. Ini, ya. Kemudian wa'lam anna fadilatal qiyam bil laili wal qira'ati fihi, ketahuilah bahwasanya keutamaan mendirikan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an di dalam qiyamul lail itu tahsulu bil qalili wal katsir. Ya, tahsulu bil qalili wal katsir itu bisa didapat dengan ya, waktu yang sedikit atau waktu yang banyak. Wa kullama katsur kana afdhal. Nah, ini yang penting perlu kita metodenya atau kita garis bawahi atau kita agak tebal ini. Selama kita ini banyak qiyamul lail, lebih lama qiyamul lailnya, mungkin ada yang bisa 3 jam qiyamul lailnya, ada yang bisa lebih dari itu, ya. Kana afdhal, itu lebih utama, Jadi rumusnya kullama kathur kana afdhal, kullama zada kana afdhal. Setiap bertambah waktu bangun malamnya, maka itu lebih utama. Tentu berbeda antara orang yang bisa bangun di jam 2:30 malam sampai subuh, dengan orang yang bisa bangun di jam 4 malam sampai ya mungkin setengah jam sebelum subuh. Afdholiyahnya lebih utama adalah orang yang lebih bisa bangun dari jam 2:30 sampai subuh. Jadi di sini mu'alif ingin mengatakan kullama kathur kana afdhal. Setiap lebih banyak membaca Al-Qur'annya di waktu sepertiga malam terakhir itu, atau lebih lama, ya, lebih awal bangunnya, maka itu lebih afdhal.
illa an yastaw'ibal lail, kecuali kalau kemudian yastaw'ibal lail, dia pengen menghidupkan malam dari awal malam sampai akhir malam, ya. Ini mungkin, eee, itu hukumnya makruh, fa innahu makruh. Dikatakan mu'allif itu maka sesungguhnya hal demikian ya kalau kemudian harus bangun malam, harus menghidupkan malam dari awal sampai akhir sepanjang hari, fa innahu makruh ini tidak min hadjin nabi, bukan dari contoh, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu mungkin kalau dilakukan di, 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu tidak mengapa, ada petunjuk Nabi di situ. Tetapi kalau kemudian harus bangun malam setiap malam, mendirikan qiyamul lail setiap malam, dari awal malam sampai akhir malam, yastaw'ib, ini akan kesusahan. Ya, fahadza, fa innahu makruh. Fa innahu makruh muddawamu alaih, karena itu sesungguhnya makruh ya, ad-dawamu alaih, terus-menerus seperti itu. Wa illa an yadhurra bi nafsihi, atau mungkin bisa juga itu bisa membahayakan untuk dirinya, maka hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hal ini kita pernah mendengar ya, ada satu sahabat yang kemudian, bilang kepada Rasulullah, "Amma ana fa aqumul lail wa lam arqud." Ya, sedangkan aku orang yang mendirikan malam dengan qiyamul lail, salat ya, dan tidak tidur, ya. Ada juga yang siangnya puasa terus sepanjang hari, ya, kemudian setiap hari begitu ya, sepanjang hari dan setiap hari. Ya, amma ana fa asumu falam uftir, ya. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, amma ana, aku ini juga Rasul, aku ini puasa, aku ini qiyamul lail, ya. Tapi caranya tidak seperti itu. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Artinya apa? Kita memiliki petunjuk dalam berbuat, dalam melakukan amal solih pun memiliki, eee, sosok role model gitu ya, sosok teladan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Allah sudah pilihkan, eee, pribadi Nabi itu untuk menjadi teladan bagi umatnya, ya. Jadi di sini meskipun fadilah qiyamul lail ini dilihat dari, betapa lamanya, dia mendirikan qiyamul lail atau bangunnya lebih awal, lebih 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 lama dia bangun, tetapi, kemudian bukan berarti itu dilakukan setiap, hari, kemudian dari awal malam sampai akhir malam, tidak, ya. Karena itu bisa dihukumi makruh. Wa mimma yadullu ala husulihi bil qalil, dan dari athar atau dari hadis yang menunjukkan seseorang itu sudah bisa disebut bangun malam dan membaca Al-Qur'an, ya, ala husulihi bil qalil, meskipun hanya sebentar saja atau sedikit saja dari qiyamul lailnya itu. Hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Abdullah bin Amr dan juga bapaknya Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi asyri ayatin." Barang siapa yang mendirikan membaca ayat Al-Qur'an 10 ayat di malam hari, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak dikategorikan orang-orang yang lupa, melupakan atau orang lalai, ya. Jadi 10 ayat dia baca di waktu malam, bisa di awal malam atau di pertengahan malam atau menjelang subuh sepertiga malam terakhir. Hanya 10 ayat saja dia baca. Dia punya wirid seperti itu, kata Rasulullah, dia bukan orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayah, wa man qama bi mi'ati ayatin, dan siapa yang mendirikan dengan 100, mendirikan bacaan dari qiyamul lail dengan membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin, ya. Lalu siapa yang mendirikan bacaan 1000 ayat dalam qiyamul lailnya, ya, kutiba minal muqantarin, ya,
dia termasuk orang-orang yang adil, ya. Muqantarin ini, eee, kalau darinya ada mustaq kata, eee, qanatir. Qanatir itu au qintar, maknanya adalah apa? Al-khairat, ya, jabalun azim minal hasanat, atau seperti, eee, gunung yang besar, ya, itu pahala kebaikan sebesar gunung, ya, satu gunung itu ya dia pahala seseorang karena dia melakukan kebaikan sampai pahalanya sebesar gunung itu. Nah, itu disebut qintar, qanatir. Nah, jadi tadi man qama bi alfi ayatin, siapa yang mendirikan qiyamul lail dan membaca ayat Al-Qur'an sampai 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, ya. Dia dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan atau orang yang adil. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Nah, ini dari sini kita paham dari hadis Abdullah bin Amr bin As ini bahwa cukup kalau mungkin capek atau mungkin tidak sempat atau mungkin, apa namanya, hanya bisa bangun malam sebentar, ya, dirikan meskipun hanya membaca ayat Al-Qur'an 10 ayat, ya. Itu, bisa didapat meskipun hanya dengan sedikit. Wa haka Tsa'labi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Kemudian diceritakan dari Tsa'labi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Man shalla bil laili rak'atain," siapa saja yang salat di malam hari 2 rakaat, faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima. Maka sungguh dia telah bermalam-malam hari, ya, telah menjaga malam hari dengan bersujud, ya, dan qiyam, melakukan ketaatan, mendirikan ketaatan pada Allah. Jadi ini, ya, bisa didapat meskipun hanya sedikit, ya, 2 rakaat dan membaca 10 ayat. Artinya jangan sampai malam berlalu dengan tidur panjang tanpa melakukan qiyamul lail, tanpa membaca wirid ayat Al-Qur'an atau mengulang hafalan Al-Qur'an kita untuk dibaca dalam rakaat-rakaat salat qiyamul lail kita. Tapi di sana kita dimotivasi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini agar seyogyanya hafadzatul Quran atau hamilul Quran itu mendirikan malam, ya, qiyamul lail, ya, kemudian murajaah hafalannya, membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala telah titipkan hafalan Al-Qur'an di dalam dadanya, ya. Kemudian Allah berikan kemudahan untuk melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka pergunakan waktu malam itu untuk muhafadzah ala qiraatil Qur'an wa qiyamihi. Ini yang dapat kami sampaikan dari materi kita pada kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an di pembahasan muhafadzah 'alal qiraah fil lail ini, dan insyaallah kita bertemu lagi dalam kajian berikutnya yang pasal-pasal berikutnya di pertemuan yang akan datang. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang fil amr bita'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan. Fil amri bita'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan, ya. Perintah untuk menjaga hafalan Al-Qur'an dan peringatan agar tidak melalaikan Al-Qur'an, tidak melupakan hafalan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kajian kali ini. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.